dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. 91,1 FM Radio Urbani, merajut ilmu dan peradaban generasi urbani, dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita mohon maaf untuk antum yang tadi mungkin sempat terhenti siaran ini ataupun program kita ini. Alhamdulillah kita kembali di sini untuk dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan. Tema kita di pagi hari ini adalah semua suka musik. Seperti apa dan bagaimana nanti insya Allah lebih kurang selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita balik lagi Ustaz. Alhamdulillah. Bisa kembali lagi. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, melanjutkan perbincangan kita mengenai semua suka musik. Tadi sudah dibahas Ustaz, tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulas kembali bahwa kenapa sih bisa diharamkan Ustaz. Katanya sebagian besar ini adalah fitrah kita menyukai hal seperti itu. Kenapa bisa diharamkan? Dan katanya hadis yang sering dijadikan dalil bahwa musik itu akan datang suatu zaman nanti akan menghalalkan itu cacat Ustaz atau bermasalah. Baik. Katanya Imam Bukhari tidak langsung mendengar dari gurunya Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Barakallahu fikum. Subhanallah. Pertama kita memuji dan memuji Allah SWT. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa wala. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nyambung yang terputus, atau kenapa kok bisa sesuatu yang disenangi, sesuatu yang indah, kenapa diharamkan? Masalah haram dan halal itu kan hak Allah tabaraka wa taala. Tidak bisa di sini masalah pikiran, perasaan atau perasaan, masalah kita senang atau kita tidak senang. Sebab kalau yang dijadikan pondasi, landasan halal haram adalah senang tidak senang, suka tidak suka, itu hawa. Itu hawa. Tetapi kalau itu perintah, Nabi sendiri diperintah Allah SWT, wastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Bukan seperti yang diinginkan oleh dirimu. Nabi disuruh menaati perintah Allah SWT. Ittabi'. Ikuti. Apa yang diikuti? Ma uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa' alladzina wala tattabi' ahwa' alladzina kafaru. Jangan kamu mengikuti hawa dan keinginan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian berapa banyak hal yang disenangi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa itu diharamkan. Apalagi Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu jalan menuju kepadanya dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian wa huffatin naru bil syahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang bersifat syahwat. Nah, sekarang kembali kepada masalah, apakah musik itu yang notabene disenangi oleh jiwa kita? Bukti disenanginya kadang tanpa terasa kaki bergerak begitu saja, atau jantung berdenyut mengikuti irama. Suka. Tapi apakah kesukaan ini boleh atau tidak? Tentu dasarnya bukan
hawa, bukan dasarnya perasaan, apalagi keinginan. Nah, Tapi dasarnya adalah benar enggak ini diharamkan oleh syariat ini. Tadi sudah kita katakan bahwa masalah musik di kalangan al-mutaqaddimin termasuk al-a'immatul arba'ah itu sudah masalah ijma' seperti dinukil oleh Imam Abu Thayyib At-Tabari, dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi, nah, dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, demikian pula Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighathatul Lahfan. Kemudian juga dinukil ijma' oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami Al-Syafi'i dalam kitabnya Tahdzirur Ra'ah Minal Ma'azimi Was-Sama'u dan lain-lainnya. Ini sudah ijma'. Khilaf datang belakangan. Khilaf itu datang belakangan, khususnya apa yang diriwayatkan dari Imam Ibn Hazm rahimahullah wa ghafara lahu. Alasannya adalah mendhaifkan hadis tentang musik atau mengharamkannya musik. Tapi kalau dia berhasil mendhaifkan hadisnya, lalu ayat mau ditafsirkan kemana? Ayat-ayat wa minan nas may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah, dan ayat-ayat lain lagi yang ditafsirkan oleh ahli tafsir paling ahli, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ini maksud dengannya adalah al-ghina, adalah lagu. Ibnu Mas'ud sampai bersumpah, dia katakan dan mengulang-ulang bahwa yang mana dengan lahul hadis adalah al-ghina. Ibnu Abbas sendiri seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnul Qayyim atau sebutkan Muqayyim dalam Ighathatul Lahfan, datang kepadanya seorang laki-laki bertanya tentang alat-alat musik atau lagu itu halal apa haram. nah, Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengatakannya halal atau haram kecuali ada dalam kitabullah. Nah, apakah dia haram? Saya katakan saya tidak katakan haram kecuali kalau ada dalam kitabullah. Tetapi menurutmu, bila datang nanti pada hari kiamat, datang hari kiamat, ghina ini masuk kelompok al-haq atau kelompok al-batil? nah. Nah, nyanyian yang dinyanyikan orang-orang ini nanti masuk kelompok hak atau kelompok batil? Dijawabnya masuk kelompok batil. Kan sia-sia tuh. Taib. Kalau gitu, enggak usah tanya lagi, antum sudah jawab. Bahwa nyanyian itu masuk kelompok batil. Dan para penyanyi, khususnya penyanyi di musim atau di masa kita hari ini, mereka paham betul itu. Ketika ada di antara mereka yang mengatakan, biarlah saya mau neraka, biar bisa konser di neraka nanti misalnya. Nah. Dia tahu tuh bahwa pekerjaannya itu membawa ke neraka. Allah musta'an. Dia sendiri yang bilang. Bilang biar bisa konser dengan rekan-rekan nanti di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya perkataan yang sudah sangat berani menentang Allah tabaraka wa taala. Nah, intinya di sisi ini sudah ada ijma'. Lalu Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang itu. Nah. Dengan alasan hadisnya dalam Sahih Bukhari, tapi hadisnya mu'allaq. Nah. Dan hadis mu'allaq, kata Imam Al-Bukhari, qala Hisham ibn Ammar, berkata Hisham ibn Ammar. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, karena dia penikmat musik, memang dia lahir di istana, dia itu memang orang keluarga istana. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam bin Mutahhir Al-Dimashqi yang juga menghalalkan karena alasan yang sama. Pertama kita katakan, kalau memang dia dengan dalil bahwa tidak sahih hadisnya, tentu kita
menolaknya dengan membuktikan kesahihan hadis itu. Baik. Karena hujjah tentu harus digugurkan dengan hujjah. Tidak bisa dengan demo, tidak bisa dengan persekusi. Ibnu Hazm rahimahullah dalam hal ini dia berjihad. Dan Ibnu Hazm dengan kelebihan yang dia miliki, tapi kadang-kadang ada silapnya. Misalnya ketika dia mengatakan tentang Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi, dia bilang majhul dalam kitab Al-Muhalla. Coba bayangkan, Imam At-Tirmizi, ia termasuk dari salah satu dari 6 ahli hadis paling masyhur di sedunia Islam. Dia bilang majhul, tidak dikenal. Makanya Imam Zahabi marah besar sama dia. Bal antal majhul ya Ibn Hazm. Artinya, kalau demikian Imam Ibn Hazm rahimahullah tentang Imam Tirmizi saja dia tidak tahu. Mungkin saja dalam masalah hadis ini pembahasannya tidak mumpuni. Wallahu a'lam. Karena dia hanya mendhaifkan dengan alasan hadis Al-Bukhari mu'allaq. Artinya sanadnya digantungkan. Tidak dikatakan oleh Imam Al-Bukhari hadatsana Hisham ibn Ammar. Nah, dalam bab ini, dalam masalah hadis-hadis Sahih Bukhari, al-mu'allaqat fi Sahih Bukhari, yang paling menguasai masalah ini tentu para ulama asli istikhraj atau sahih ashabul mustakhrajat. Nah, Atau yang mentatabbu' hadis-hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari atau dan Sahih Muslim, maka kita kembali pada mereka. Maka kita dapatkan ashabul mustakhrajat seperti Abu Nu'aim misalnya dan Abu Bakar al-Ismaili mentakhrij hadis Sahih Bukhari, maka kita dapatkan dari riwayat yang lain seperti Abu Nu'aim, dari jalan yang lain, dari jalan Al-Baghawi, dia meriwayatkan daripada Abdullah ibn Muhammad Al-Ju'fi Al-Bukhari dari Hisham ibn Ammar sampai ke akhir sanad, bahwa sanad itu muttasil, sanad itu bersambung. nah, Berarti di luar Sahih Bukhari sanad itu bersambung ke Hisham ibn Ammar dan sanadnya terang seterang matahari di siang hari seperti sekarang ini. Nah, dengan satu takhrij ini saja kita sudah katakan perkataan Ibnu Hazm dalam masalah ini sudah gugur, bahwa hadisnya dhaif sudah gugur sebab hadisnya sahih karena sanadnya bersambung. nah. Ya, saya? Atau mungkin bisa dikatakan hadis tentang musik kan bukan itu saja, Ustaz ya. Kan banyak yang lain mungkin. Nah, yang sekarang kita dudukkan yang didhaifkannya ini dulu. Baik. Benar dhaif atau tidak? Nah, Karena banyak yang bergantung dengan masalah ini. nah. Tidak sahih, kenapa jadikan dalil? Ya, ini selalu masalah jadi pada alasan, Ustaz. Nah. yang mengatakan itu kadang-kadang hadis palsu jadi dalil baginya. Nah, tapi masalah ini kita dudukkan masalah ini. Baik. Lalu kita dapatkan pula Imam Ibnu Hajar yang punya takhassus ya berpuluh tahun dia dengan Sahih Bukhari, bahkan syarahnya Fathul Bari sebaik-baik syarah alal itlaq, sampai Imam Syukani mengatakan ketika diminta untuk mensyarah Bukhari lagi, dia bilang la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah fath. Artinya tetaplah di Fathul Bari saja. Artinya susah untuk mendatangkan syarah sehebat syarah Ibnu Hajar, karena dia syarahnya tidak kurang dari 18 tahun dia. Kemudian memurajaah sampai 40 tahun. Lama dia mengarang kitab Fathul Bari itu. Dan beliau punya kitab khusus. Lebih dari satu kitab berkaitan dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Khusus untuk masalah hadis mu'allaq, dia punya kitab namanya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq yang isinya mentatabbu hadis-hadis mu'allaqat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya 5 jilid kitabnya. Nah, dalam kitab ini beliau menyebutkan sanad-sanad yang bersambung kepada Hisham bin Ammar. Ini juga membuktikan bahwa perkataan Ibnu Hazm adalah perkataan yang sangat lemah. Ketika
ketika dia melemahkan hadis ini, maka perkataan beliau lemah. Sebab apa? Hadisnya adalah sahih. Jadi sudah dari sisi dalil Ibnu Hazm dalam mendhaifkan hadis ini dhaif. Dan belum lagi bahwa hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan pula oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, bahkan disahihkan oleh Imam Ad-Daraqutni, disahkan oleh Ibnu Sakan, Al-Barqani, dan lain-lainnya. Banyak ulama yang mensahihkan hadis ini. Dengan demikian, hujjah Ibnu Hazm untuk menolak dalil yang mengharamkan musik batal. Nah, Demikian kembali ke asal bahwasanya hadis tentang la ya'tiyanna ala ummati la ya'tiyanna bi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang di akhir zaman beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan alat-alat musik. Kemudian bukan hanya ini dalilnya. Dalam kitab Hukmu atau Ahkamu Mumarasatil Fan, ya sebuah risalah magister di Jamiatul Imam di Riyadh, saya lupa penulisnya, kitabnya ada cuma saya bawa. Ada sekitar 5 hadis sahih dalam bab ini yang ikut mengatakan bahwa hadis itu, bahwa sesungguhnya musik itu adalah haram. Musik itu adalah haram. Dan ini ittifaq a'immatul arba'. Jadi di kalangan sahabat sudah ijma, di kalangan tabi'in juga sudah ijma. Tidak ada yang menghalalkan. cuman belakang-belakang ini. Belakangan datang khilaf kemudian. Andainya dikatakan khilaf. Baik. Ustaz, mungkin setelah diterangkan tadi bahwa Ibnu Hazm mungkin kurang mumpuni atau keliru dalam hal ini, tapi bukankah kita dalam membaca firman Allah saja ini mungkin yang masih ingin menghalalkan musik atau mencari dalih untuk ini? Iya. Kita ngaji ini kan ada kiroatnya, Ustaz. Ada irama, ada ton. Kalau kita dulu di surau-surau waktu di kampung kan ada belajar irama, Ustaz, mengenai. Bukankah itu ada alunan suaranya, Ustaz? Itu kan bisa disamakan. Kiraat kan kita sedang berbicara tentang musik, akhi. Bukan bicara tentang lagu. Nah. Makanya ini perlu didudukkan masalahnya. Antum bicaranya tentang lagu, tentang musik. Apakah ini musik atau lagu atau seperti apa, Ustaz? Nah. Karena sebagian tidak bisa membedakan antara lagu dengan musik. Nah, ini perlu kita bahas. Satu, ketika bicara tentang musik dan lagu, ini harus dilihat dari 3 aspek. Pertama, alatnya. Aspek kedua adalah baitnya, liriknya. Aspek ketiga, siapa yang melakukannya. Ini harus diperhatikan, tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang orang sibuk menilai daripada liriknya. Oh, liriknya bagus sih. Lagu semangat, Indonesia Raya. Ini kan lagu bagus. Lagu semangat. Tapi kalau dinyanyikan oleh orang dengan musik, musiknya halal atau tidak? Karena musik punya hukum tersendiri. Lagu juga punya hukum tersendiri. Kemudian siapa yang melakukan punya hukum sendiri. Kalau yang dijadikan pegangan, misalnya hadis Abu Bakar menemukan 2 orang anak kecil perempuan menyanyi di rumah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mengingkari amazmurus syaitan bi baiti Rasulillah. Seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengingkari Abu Bakar bukan mengingkari nama mazmur syaitan, enggak. Nabi setuju bahwa lagu itu adalah seruling syaitan. Sebagaimana hadis-hadis lain. Tapi yang diingkarinya adalah ini kan anak-anak, hari raya pula. Ada tersendiri lagi. Ada sendiri. Yang menyanyikan anak-anak. Kemudian pakai alat musik kan tidak. Jelas ya? Nah, kalau yang nyanyi anak-anak dan isinya bagus, tidak diiringi dengan musik, tidak ada masalah.
seorang penyair misalnya membawa syair yang maknanya bagus, misalnya syair fi zuhud misalnya, atau fi tawakkul. Untuk apa syair? Hah? Misalnya syair Imam Syafi'i rahimahullah, tawakkaltu fi rizqi ala Allah, fi rizqi ala Allah khaliqi wa iqantu anna Allah la syakka raziqi. Anda nyanyikan dengan itu tanpa alat musik, ya tidak ada kita larang. Atau misalnya antum menangguhkan nasyid misalnya, walaupun salah khilaf, ada yang melarang secara mutlak, ada yang tidak. Kalau saya tidak. Nah, hafal syair, hafal nasyid. Tidak ada yang hafal. Misalnya ada yang hafal misalnya. Apa misalnya ya syair. Saya pun tidak jadi ingat juga. Misalnya pujian-pujian kepada Nabi alaihissalam selama tidak gulu misalnya. Anggaplah misalnya, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Ini kan pujian ke Nabi alaihissalatu wajib syukur alaih. Kenapa? Silakan. Walaupun nisbatnya kepada kaum Ansar yang menyambut Nabi secara riwayat juga tidak sahih. Tapi tidak ada masalah, ini tidak masalah. Lakukan. Tapi kalau sempat yang melakukannya adalah anak gadis di depan anak bujang, bahkan di depan buaya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena anak gadis yang sudah balik harus menutup dirinya dari kaum laki-laki. Nah, jadi ketika kita menghalalkan musik, bukan hanya dari sisi unsur musik saja, sampai liriknya, bukan hanya liriknya. Orang kadang sibuk di lirik, asal baik, boleh. Baik. Kalau tidak baik, tidak baik. Tidak. Sekarang dudukkan dulu. Yang menyanyikan siapa? berarti ada poin-poinnya tadi saya. Ada poinnya. Yang menyanyikan siapa? Kalau yang menyanyikan laki-laki depan laki-laki, misalnya syair yang isinya bagus tanpa musik, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau masalahnya musik, tadi saya katakan khilaf datang belakangan, tapi dulu sudah ijma. Nah. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullah dengan tegas mengatakan, alatut tarab, alat musik, la tuba', tak boleh dijual, wala tushtara, tak boleh dibeli, wala turas, tak boleh diwariskan, Nah. wala tuhab, tak boleh dihibahkan, wala tuqaf, tak boleh diwakafkan. Lalu diapakan ya Imam? Tutlaf, dihancurkan. Kadang-kadang orang ketawa dia dengar dihancurkan ya, hancurkan. Nah ya Syekh, ada Imam. Karena memang dia tahu bahwa a'immatul arba'ah yang sahih dari mereka mengharamkan semuanya. Ada riwayat-riwayat kepada Imam Malik, dia pandai main gitar, dia pandai biola. Semuanya riwayat-riwayat yang tidak sabit dari beliau. Justru yang sabit dari murid-muridnya yang terkenal adalah bahwa beliau mengatakan la yaf'alu indana illal fusaq. Tidak ada yang melakukan itu di negeri kami kecuali orang-orang fasik. Oleh itu akhi fillah, kembali ke masalah tadi, masalah ngaji. Nggak bisa lagu dikiaskan pada ngaji. Sebab apa? Mengaji itu disuruh untuk membaguskan suara. Suara yang indah katanya. Suara yang indah. Tapi dengan catatan, jangan niru lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu maksiat. Nah. Misalnya antum membaca Al-Quran nanti dengan koplo. Enggak boleh. Dengan alasan kan indah enggak. Makanya Nabi ada perintahnya, ada batasannya. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Baca Al-Quran dengan langgamnya Arab. Jangan pindah-pindah ke meniru lagu-lagu. Makanya ketika ahli-ahli seni Al-Quran mengajarkan lagu-lagu Ummi Kulsum di Mesir, kan dulu penyanyi panggilan istana itu Ummi Kulsum itu dulu. Dia asalnya hafizah, itu hafizul Quran, murid daripada Syekh Mustafa Ismail yang luar biasa, suaranya bagus. Akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa yang zalim waktu itu untuk menjadi penyanyi, akhirnya menjadi penyanyi istana. Yang antum tahu sendirilah, menjadi rujukan penyanyi dunia pada umumnya, khususnya yang hobi kasidah. Nah, kadang-kadang dijadikan lagu-lagu beliau itu oleh sebagian qurra sebagai patokan. Enggak, itu tidak boleh.
tapi lagu yang langgamnya langgam Arab. Ini tidak sembarang, kan ada jiharka, ada nahawan, ada hijazi, ada syika dan sebagainya. Kalau seandainya meniru lagu-lagu ahlil mujun, orang-orang yang berbuat maksiat, tidak boleh. Karena tasabbuh dengan ahlil fisk itu dilarang. Al-Quran memang disuruh baca dengan suara yang indah, betul. Tapi suara indah yang disyariatkan. Nah, apakah lagu bisa dikiaskan ke situ? Lagu dikiaskan? Tidak bisa, karena lagu itu musik itu dikiaskan ke situ, karena itu dilarang. Kemudian ada satu hal yang perlu diketahui di sini. Ketika berbicara tentang musik, orang hanya melihat dari sisi suara, lalu dikiaskan ke suara alam. Kan ada yang lebih jauh lagi, kadang kiasnya mata perlu pemandangan yang indah, telinga pun harus mendengar yang indah. Lihat bintang di langit, Ustaz ya. Kalau begini pemahaman kita dalam beragama, banyak yang haram jadi halal nanti. Banyak yang haram jadi halal. Antum mana yang lebih senang dengar suara anak gadis daripada suara anak bujang? Serius ini? Gadis. Tentu suara gadis. Nah, kalau ini dengan alasan suaranya lebih disenangi, maka dihalalkan. Auzubillah. Banyak hal yang halal nanti gara-gara itu. Misalnya, karena ini makan babi halal enak bagi pelakunya, jadi halal. Oh, antum bilang babi kan ada dalil, ini musik ada dalilnya. Nah, musik itu ikhwani fillah, kalau kita kembalikan ke ahlinya, musik itu bukan sekedar suara. Sehingga ada yang mengatakan kalau gitu haram suara burung. Enggak. Burung itu tak pakai alat dia. Sebagaimana antum sekarang mengeluarkan suara, antum tak pakai alat. Jadi yang diharamkan itu adalah suara yang dikeluarkan dari alat. Coba lihat definisinya. Seperti yang dinukil oleh sahibu hukmu ma'arasatil fan. Menurut ahli musik seperti Beethoven, mendefinisikan musik itu dengan adalah aswat zatu auzan, yaitu suara-suara yang punya oktav tertentu, wazan-wazan tertentu, wanagamat, irama-irama tertentu, takhruj yang lahir atau tasdur minal azfi dengan gesek, awil darbi atau dipukul, awil petik dan sebagainya. Itu yang musik. Adapun suara, mujarrad suara, misalnya antum suara antum suara misalnya jatuh barang, ya jatuh barang, lalu gelag-gelag untuk suara, haram? Enggak. Walaupun indah suaranya. Atau ke air turun, air mancur turun, pakai alat? Enggak. Jadi harus keluar dari alat. Itu yang dinamakan musik. Nah, kalau ini definisi yang benar, dipakai ini, maka sempurnalah apa kata Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'azif. Baik, sebelum mana terlupa Ustaz, dari definisi antum tadi Ustaz, yang dikatakan Beethoven tadi, bagaimana dengan suara orang yang ini kan ada di plastik Ustaz, akapela Ustaz, yang meniru suara musik atau beatbox misalnya. Atau misalnya trik-trik komputer ya, dan sebagainya. Ini ya lebih hati-hati ditinggalkan. Sebab walaupun dia bukan musik, tapi gambaran orang yang mendengar ini suara musik. Jadi ketika misalnya khususnya yang apa namanya, khusus yang islami ya, radio islami misalnya, memakai irama-irama ini, irama atau apa namanya tadi? Apa namanya? Akapela itu dari mulut, nah dan sebagainya. Ini sebenarnya hukum asalnya kalau saya melihat boleh, karena dia bukan dari alat musik. Cuman karena gambaran orang yang mendengar seperti ada mirip dengan musik dan sebagainya. Makanya sebab itu yang baiknya, wallahu alam, saya tidak berani mengharamkannya. Karena yang pasti haramnya kan ada yang keluar dari alat musik. Kalau ini saya tidak berani mengharamkannya, tapi lebih aula untuk ditinggalkan. Apa sebab? Karena dia mirip dengan musik. Demikian juga suara-suara yang lahir dari komputer. Adapun
yang suara apa istilahnya kalau bahasa Arab soda gema Nah. dari suara, misalnya satu suara menjadi itu tidak ada apa-apa, itu boleh. Wallahu taala alam. Taib. Itu sebenarnya sudah clear Ustaz ya kalau untuk musik, dan ternyata ada poin-poinnya, bukan hanya bisa disamakan satu sama lainnya Nah. antara lagu, musik dan juga orang yang menyanyikan Iya. lagu tersebut. Musik punya hukum sendiri, Nah, lagu juga punya hukum sendiri, kemudian siapa yang melakukan punya hukum sendiri. nah, Jadi bukan hanya dalam satu pembahasan. Kalau misalnya sudah pakai gitar, kemudian anak gadis pakai blue jean, tank top, tank top, Ustaz. misalnya, kemudian lagunya seperti yang sering disebut orang cinta semalam, itu berkumpul lah maksiat semuanya, maksiat alat, maksiat siapa yang menyanyikannya, maksiat lirik yang mengundang syahwat. Taib. Nah, Nah, Ustaz, sekarang pertanyaannya, lagu kebanyakan mengundang syahwat atau tidak? kebanyakan itu. Kebanyakan. Nah, Allah musta'an. Taib Ustaz, ini ada pendalihan lagi Ustaz dari hal semua suka musik ini. Bagaimana kalau dengan katanya orang-orang yang berkecimpung di bidang musik atau bahkan sudah menjadi musisi, itu bakat mereka ini kan anugerah dari Allah katanya Ustaz. Ini kan kepandaian ini bisa Taib, orang punya keahlian berjudi sampai disebut dengan dewa judi. Ahli dia, tidak pernah kalah. Bakat kan? Boleh tak? enggak boleh. Nah, orang punya keahlian merokok. Dia bisa mengeluarkan asap dari telinganya, dari matanya. Halal dengan itu. Ya. Orang punya keahlian menipu dengan sihirnya. Ini kan bakat Allah berikan. Makanya berhujjah dengan ciptaan Allah. Ya semua kan Allah yang ciptakan. Antum memang tidak yakin. Orang berzina dengan izin Allah SWT. Nah. Ini masyiahnya. Orang mencuri dengan izin Allah. Tapi apakah Allah ridha atau tidak? Ya tidak. Jadi berhujjah dengan ini, hujjah. Kalau bahasa kampus saya hujjah mele-mele ini. Nah, bukan dalil. Ini dalil memang. Seperti yang saya katakan tadi. Ini memang bakat yang Allah ciptakan. Bukankah seseorang punya nafsu besar melihat lawan jenis, bakat juga yang Allah berikan, kelebihan. Tapi apakah boleh dia salurkan kemana-mana? Tidak bisa. Itu jadikan alasan. Makanya dari awal sudah kita katakan, masalah halal haram bukan masalah kita ingin atau tidak ingin. Bukan masalah kita suka tidak suka. Bukan masalah di sini sesuai, di sana tidak sesuai. Masalahnya kita harus menyesuaikan dengannya. Bagaimana kalau musik ini Ustaz dipakai untuk sarana dakwah katanya Ustaz? Karena ada sebagian Syekh, yang ternyata dia nada dakwah. dia mengingat Allah itu ketika mendengarkan lantunan syair itu. Anak-anak nanya, ada berapa orang masuk Islam gara-gara musik? Anak-anak nanya. Anak dulu di Radio Jeddah 2 tahun punya program orang-orang yang masuk Islam. Mu'alaf. Nah, Ada berapa buku yang saya baca, kayaknya tidak ada yang masuk Islam gara-gara musik Islamin. Tidak ada. Justru orang Islam yang bermusik selalu melanggar, sering melanggar susila yang terjadi. Ini ma'ruf dulu. Nak musik Islami, tidak musik Islami, mesti ada pelanggaran adab-adab dan etika Islam. taib. Ketika berlatih, ikhtilat. Betul apa tidak? Ketika pergi tanpa mahram. Sebenarnya, siapa musik Islam yang terbesar misalnya gini? Yang sering undang kemana-mana? Aman enggak? Ya. Dari sisi syar'i enggak aman. Waktu latihan, kan harus dilihat tuh. Lihat gerak bibirnya, lihat gerak mulutnya, lihat mimik mukanya, lihat bahkan gerak tubuhnya. Siapa pelatihnya? Laki-laki. Siapa manajernya? Laki-laki. Kalau perempuan, manajer laki-laki. Kalau laki-laki, manajernya perempuan dan sebagainya. Musik Islami apa macam? Dakwah namanya. Nah, orang yang hadir di dakwah dengan musik itu, ada nggak yang istiqamah dengan aturan Islam? Ini ya, kita buat acara konser Islami. Ini akhwat, ikhwan ada. Semuanya ada jadi ukhta semua di situ. Jadi ikhwit semua. Nah,
Nggak akan ada. Karena memang asalnya alat itu haram, tidak mungkin menghasilkan yang baik. Ada sedikit kebaikan menurut pandangan kita, tapi kemudaratnya lebih besar. Lebih besar. Kita sama paham, akhirnya. Ketika antum mendengar musik itu, ketika misalnya berselawatlah pakai musik, yang antum nikmati selawatnya atau musiknya? Musiknya. Musiknya. Soalnya kalau antum menikmati selawat, antum tak perlu musik lah. Sama dengan baca Quran. Antum kalau menikmati baca Quran, tak perlu irama. Lau sadaqat qulubuna ma mallat min kitabillah, kata Utsman bin Affan. Makanya mereka dulu bila kalut baca Al-Quran, bila sedih baca Quran, baca kuda. Bukan tidak ada alat musik di zaman mereka. Ini kan sebagian beralasan Wali Songo dulu mengikuti gaya orang-orang Jawa dulu karena mereka asik musik, maka dikumpulkan dengan musik-musik gamelan, dengan ini dan sebagainya. Itu semuanya tidak Wali Songo setuju. Misalnya Sunan Ampel atau Sunan Ampel kalau saya tidak salah tidak menyetujui, Sunan Gunung Jati juga tidak setuju. Tapi Sunan Kalijogo yang memaksakan. Ini nanti tugas orang setelah kita. Akhirnya tambah berat tugas kita di belakangan. Karena dianggap itu pengesahan. Padahal itu hanya langkah awal daripada dakwah. Jadi berapa banyak langkah-langkah yang salah langkah itu jadi beban kita di belakangan. Allah musta'an. Baik dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sekarang negeri ini ketika dihapus 7 kata di Piagam Jakarta untuk kita melaksanakan secara pribadinya, agama kita dicurigai orang di negeri. Allah musta'an. Nah, Ustaz, berikutnya mungkin bisa diklarifikasi lagi kan, Ustaz? Karena musik ini memang sudah masuk di segala lini kehidupan kita. Katanya terapi untuk kesehatan itu ada yang berhasil dengan musik. Bahkan ketika seorang ibu hamil mengandung itu sering diperdengarkan musik-musik klasik ini akan merangsang perkembangan otak. Dan juga di pendidikan itu akan lebih bagus jika penyampaian hal-hal kecil dalam pondasi syariat awal ini seperti rukun Islam itu dilakukan, itu akan lebih mudah diterima oleh anak. Ini seperti apa pandangan Ustaz kalau Barakallahu fiik. Ini kan teori semuanya diambil dari orang Barat. Dan kita kalau ambil teori orang Barat selalu hebat. Bahwa anak-anak diperdengarkan musik akan lebih hebat. Bawa sini anak-anak yang karena musik dia jadi hebat beragamanya. Sebuah. Ujung-ujung jadi pemusik juga di ujungnya. Karena bahkan itu. Ada. Bawa sini yang karena musik tambah cerdas. Hanya teori yang tidak jelas. Tapi kalau kita katakan ketika dengan Al-Quran anak cerdas, kita bawa. Cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya. Kita sudah buktikan. Ketika, mohon maaf, ketika dulu, walaupun tak sempurna, anak-anak kita dulu di Ma'had itu diajarkan atau diajak selalu ngaji, baca Al-Quran, ya, dan menghindari hal-hal yang seperti tadi. Alhamdulillah IPK mereka rata-rata naik, akhlak mereka rata-rata baik, dan prestasi mereka alhamdulillah cukup membanggakan, sampai-sampai Presma 3 dari dalam 5 tahun. Tapi ketika dimasukkan drum band, prestasi menurun. Jadi tidak mungkin digabungkan antara hak dengan batil. Tadi kan sudah disebutkan Ibn Abbas ketika ditanya, nanti nyanyian itu masuk golongan batil di hari kiamat itu merupakan hak. Dia bilang batil. Kalau gitu tidak usah tanya lagi. Berarti nyanyian itu adalah batil. Lahwul hadis. Lahwul hadis. Perkataan yang tidak berguna. Kalau sebab itu, ini teori-teori orang yang tidak beriman. Padahal Al-Quran itu, justru Al-Quran lah yang mencerdaskan. Ini nyata. Pernah dari masa penjajahan dulu, 3 negara, Italia, Prancis, dan Inggris membuat penelitian. Negara sekutu. Buat penelitian apa rahasianya umat Islam itu cerdas-cerdas. Karena rata-rata pondasi keilmuan modern di barat itu diambil memang dari buku-buku ulama-ulama Islam.
Kok bisa mereka seperti itu? Mereka temukan ternyata kecerdasan itu rahasianya dua. Satu berbahasa Arab, dua adalah Al-Quranul Karim. Maka mereka berbunyikan hasilnya untuk kepentingan penjajahan, maka mereka buat kebalikannya. Bahwa sekolah-sekolah ngajar Al-Quran bahasa Arab, sekolah orang-orang yang terbelakang intelektualitasnya. Tapi masa membuktikan. Orang yang, walaupun animo masyarakat kita dulu, yang pintar-pintar, yang mudah diatur, yang cerdas-cerdas, yang cantik, itu masuk sekolah negeri. Nah, Sedangkan yang bengkual-bengkual, yang susah diatur, tongko-tongko, masuk pondok. Subhanallah. Antum lihat sendiri, yang masuk pondok yang lebih hebat jadinya atau yang masuk sekolah negeri? yang lebih hebat. Coba bayangkan, yang dulu yang jahat, dalam tanda petik ya, masuk pondok jadi orang hebat, jadi khatib dia. Ini yang hebat-hebat dulu suruh pertamanya gemetaran dia. Nah, Ya tak? Jadi ternyata terbalik. Setelah 70 tahun lebih baru dibuka dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, baru umat Islam kembali kepada ini. Makanya seiring dengan itu banyak umat Islam yang kembali mendidik anaknya dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang barat mengatakan Amerika punya standar, kita selalu standar of Amerika, nah. bahwa anak kecil umur 6 sampai 10 tahun itu bila hafal kosakata Inggris 13.000 kata itu super cerdas. Lalu kita katakan bandingkan dengan anak Islam, anak orang Islam umur 6 tahun sampai 10 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Berapa kosakatanya? Ya, di atas 67.000 kata. Umat Islam lebih cerdas dengan Al-Quranul Karim. Dan ini terbukti. Apalagi kalau kecerdasan yang kita maksudkan seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Al-Hakim dalam Mustadrak, bahwa kecerdasan itu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang menganggap dirinya tegadai. Tahu orang tegadai? Nah. Ya. Dan beramal untuk membebaskannya di hari akhirat. Ini tidak mungkin dengan lagu itu, tidak ada cerita. Tidak mungkin dengan bermusik, tidak ada. Pasti dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi menjadikan bahwa lagu itu sebagai alat untuk mencerdaskan, sarana, keliru besar. Ini masa-masa klasik itu, sekarang tidak laku lagi. Tidak laku lagi sekarang. Masa-masa klasik. Musik instrumental itu dibunyikan di rumah-rumah sakit. Karena tidak laku lagi kok. Lebih baik murattal, jelas manfaatnya. Lagu-lagu itu, musik-musik itu, ya orang-orang yang tidak beriman dulu mengisytiharkan ke negeri kita, lalu diadopsi oleh orang kita, karena tadilah musik itu asal baik, kalau tidak baik, tidak baik. Musik itu sendiri tidak ada baiknya. Wallahu a'lam. Jadi tidak bisa digabungkan musik Islami, tidak bisa Ustaz ya? Nah, mana kapan pula masuk Islamnya? Kapan musik mu'alaf Ustaz ya? Siapa mu'alafnya? Cuman masalahnya, apakah ada khilafiyah dalam masalah ini? Sudah dikatakan di awal tadi, masalah memang masalah khilafiyah. Betul. Tidak bila kita pungkiri. Tapi sebenarnya khilaf yang seperti ini, wallahu alam, khilaf yang mamnu. Sebab sudah ada ijma' dulu di awal. Tadi sudah katakan dinukil ijma' oleh Imam Abu Tayyib At-Tabari. Bukan Ibnu Jarir, ini yang lain. Abu Tayyib At-Tabari. Kemudian Imam Al-Qurtubi. Kemudian Imam Ibnu Rajab, Imam Al-Hambali, Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Hajar Al-Haythami, dan lain-lainnya menukil ijma'. Sebenarnya Ibnu Hazm tidak boleh lagi membuat khilaf sebenarnya. Tapi tidak apa, anggaplah masalah ini khilaf, tapi sudah dijelaskan tadi khilafnya sangat lemah. Hatta di Indonesia sendiri kan mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri pandangannya tentang ini mungkin. Sudah jelas. Sudah jelas mazhab Syafi'i mengharamkan. Nah, Syafi'i mengharamkan. Cuman masalahnya kita menginginkan. Akan kembali tadi, kita menginginkan. Masa yang indah-indah dilarang. Katakan, kalau mami agama dengan alasan keinginan dan kesenangan, banyak nanti yang haram jadi halal. Banyak yang haram jadi halal. Tadi saya katakan, melihat yang cantik-cantik kan senang kita. Tapi apakah itu dihalalkan? Ya tidak. Nah, wallahu ta'ala alam.
Masya Allah. Mungkin sebenarnya banyak lagi yang akan ditanyakan mengenai musik Dan ini. memang Saya masalah juga- ini banyak. Nah. Subuhatnya luar biasa antum baca. selalu ada Iya. pembenaran dan Ada pembenaran di antaranya. Ada yang mengatakan andainya musik itu haram, kenapa Allah tidak sebutkan haram dalam Al-Qur'an Nah, Karim? Ustaz. Iya. secara Nah, gimana tuh eksplisit, jawabnya? Ustaz. Nah, Ustaz. Gimana tuh jawabnya? Hah? Afwan, Ustaz. Berapa banyak hal-hal yang dalam Al-Quran tidak diharamkan tapi diharamkan oleh hadis Nabi alaihissalatu Salam. wassalam. Diharamkan oleh hadis. Makanya Imam Syafi'i membagi hadis itu, ini kan cikal bakal awal mula ilmu hadis, menjadi 3. 1, hadis itu membawa hukum yang persis sama dengan Al-Quranul Karim. Nah, Dan ini fungsinya at-ta'kid, menguatkan. Yang kedua, hadis itu datang menjelaskan yang disebutkan secara garis besar dalam Al-Quran. Misal Al-Quran bersifat umum, datang hadis mentaksis. Dan Al-Quran bersifat muhmal, datang hadis mubayyin. Dalam hadis, misalnya Al-Quran bersifat mutlak, datang hadis mentakyid. Dan Al-Quran hanya garis-garis besar perintahnya, lalu perinciannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dan ini yang paling banyak. Yang ketiga adalah Al-Quran tidak menyebutkan hukum sama sekali dalam masalah itu. Di mana disebutkan? Dalam hadis Nabi SAW. Kalau antum menolak itu, banyak hukum yang antum tolak nanti dalam hadis Nabi SAW, sehingga jadi mungkir sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah Ustaz, mungkin kita finishkan saja Ustaz, atau Mungkin sebuah- ada subuhat lain lagi. Nah, Ustaz. Misalnya, ada yang mengatakan, kan Al-Nabi katakan bahwasanya di situ kan dikumpulkan sutra, Khamar. zina, khamar. Jadi baru haram musik bila beserta dengan khamar. Nah, Ustaz, ini syubhatnya. Baru beserta dengan apa tadi? Ketiga elemen tadi, Ustaz. Zina. Nah, Tayyib. Ini tidak pernah ulama mengatakan seperti ini. Justru sebaliknya, dalam hadis haramnya kedua ketiga ini lebih kuat daripada apa yang mengatakan tadi. 1, apakah zina haram tidak walaupun tak ada musik? haram. Haram. Berarti musik tanpa zina Tetap tetap haram. Taib. Khamar tanpa zina haram tak? Haram. Khamar tanpa musik haram tak? Haram. Haram. Berarti kenapa harus digabung? Nanti jadi halal jadinya. Oh, boleh zina asal tidak ada musiknya. Assalamualaikum. Ini bukan saling Ini- keterkaitan sebenarnya, Ustaz, ya. Iya, yang kedua, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah SWT. Hadis itu justru melihat pengharaman lebih dekat daripada penghalalan seperti yang dipahami tadi. 1, yastahillun. Mereka menganggap halal. Kalau menganggap halal berarti maknanya asalnya Haram. haram. Yang kedua, Nabi SAW menggabungkan di situ antara yang haramnya qat'i. Tidak ada khilafnya. Yaitu khamar. Qat'i haramnya. Zina. Qat'i haramnya. Adapun sutra ada khilaf sebagian, tapi lemah juga khilafnya. Ya bagi kita menganggapnya sebagai qat'i haramnya. Nah, menggabungkan al-qarnu baina hadhil muharramat menunjukkan bahwa hukumnya sama. Jangan justru membalikkan yang haram tadi jadi halal gitu. Nah, Ustaz. Ini teori yang kadang-kadang auzubillah datang dari subuhat-subuhat tadi. Jadi memang kalau tidak ada dalil, dalilnya apa? Tidak mesti bersamaan karena di hadis-hadis lain musik disebutkan secara tersendiri, tidak digabungkan dengan itu. Yang maknanya juga haram. Wallahu musta'an. Jadi tidak mesti ada keempat unsur elemen tadi bersih bergabung harus baru jadi Tidak ada haram ulama tadi kan? mengatakan begitu, hanya Allah musta'an. Jadi memang itu balik kepada Ahli-ahli subuhat. Baik. Iya. Mungkin terakhir, Ustaz. Ya. Ini sebenarnya banyak lagi yang akan ditanya, cuman karena keterbatasan waktu kita, Ustaz, karena sudah sempat ada trouble sedikit di awal. Mungkin terakhir, Ustaz, ini yang menjadi kegelisahan para saudara-saudara kita yang masih
menganggap musik itu boleh dan dihalalkan, mereka yang berkecimpung di dunia musik ini Ustaz, bahkan itu menjadi penghasilan mereka yang mengkabirkan kepada anak dan istri dan keluarga. Dan kedua, bagaimana dengan mereka yang ketika menyelenggarakan hajatan-hajatan itu selalu musik menjadi alasan Ustaz. Kalau contoh dari dalam walimahan, kalau musik itu tidak ada, itu dianggap oleh keluarga besar mereka seperti orang meninggal Ustaz. Diam saja, tidak ada apa-apa. Jadi ini suatu elemen yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ini seperti apa Ustaz? Baik. Ini kan sekali lagi masalahnya akal-akalan. Besok ke depan kita akan ikut lagi cara-cara orang agama sebelum kita. Nah, sekarang kan orang meninggal tidak ada musik, tidak ada lagu. Agama lain dulu seperti itu juga asalnya. Besok supaya menggembirakan tuan rumah, maka kita hibur dengan lagu, karena lagu itu hiburan. Dulu ikhwan, tidak ada papan bunga ini, ucapan selamat berduka cita kan tidak ada. karangan bunga. Apa namanya? Karangan bunga Ustaz. Bukan papan bunga ya? Bukan. Iya, papan bunga. Tapi dia taruh di papan Ustaz. Iya, papan bunga atau karangan bunga. Tidak ada. Sekarang orang berlomba-lomba. Sedikit demi sedikit kata Nabi. Siapa yang buat dulu? Orang sana. Baik. Yahud dan Nasrani. Ikut dengan sedikit. Nah, orang sekarang, orang-orang non-muslim, kalau meninggal keluarganya, apa yang mereka lakukan? Nyanyi 3 hari 3 malam. Insya Allah tak lama lagi. Insya Allah akan kita lagi. Ikat la tatabun sanana allazina min qablikum akhzal qazwa bil qazwa. Yes, titik-titik sejengkal demi sejengkal. Sampai akhirnya, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti. Kenapa? Perasaan. Oleh sebab itu, jangan terlalu baperan. Kalau katanya, tidak seperti orang meninggal, sekarang memang seperti meninggal. Besok orang meninggal pun akan dihibur lagi dengan musik nanti. Akan muncul lagi pembenaran yang lain. Akan muncul lagi pembenaran lain lagi. Baik. Setiap ada pelanggaran pasti ada ustadznya, pasti ada ahli subhatnya. Kalau tidak ada yang tidak laku. Oleh itu ikhwani billah, hati-hati kita. Jangan sampai kita pengikut subuhat dan meninggalkan yang al-wadihat, yang jelas-jelas. Kali lagi, tadi kata-katanya untuk dakwah. Nabi alaihissalam, musik di zamannya sudah ada atau belum? Sudah. Nah, orang-orang Arab jahiliyah suka musik apa tidak? Suka Ustaz. Tapi pernah nggak Nabi sesekali menggunakan acara musik untuk berdakwah? Enggak. Padahal dia sanggup atau tidak? Sanggup. Sanggup. Berarti dia tinggalkan atau tidak? Ditinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Memang dia tidak suka musik? Karena memang diharamkan. Tidak suka musik? Suka. Suka. Kan itu bilang fitrah tadi. Nabi rusak fitrahnya? Tidak. Dia tahu karena musik itu bukan alat untuk berdakwah. Nabi pernah walimah. Tahu tak orang berwalimah itu menginginkan suatu hiburan? Iya, maka dibolehkannya duf. Itu bagi kaum wanita dan anak-anak. Oleh sebab itu nanti maka bunyikanlah ya seperti nasyid dan sebagainya yang tidak bermusik. Atau kalau ke musik juga anak-anak dan wanita. Jangan bapak-bapak merebana atau anak-anak bujang yang pakai rebana, karena yang diizinkan Nabi untuk kaum wanita dan anak-anak. Catat itu. Bukan grup rebana atau grup nasyid yang pakai musik yang dilakukan oleh anak-anak remaja laki-laki, apalagi kalau campur dengan wanita. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, mungkin nasihat tadi Ustaz untuk kita ini Ustaz, yang sudah memang yakin akan hukum musik ini seperti apa, bagaimana menghadapi lingkungan yang masih tetap seperti itu, dan bagaimana teman-teman kita yang masih memberikan nafkahnya dari hasil musik ini. Nasihat saya satu, man taraka syai'an lillah awadu khairan min. Siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu apa? Iman di dana. Antum tenang meninggalkannya itu nikmat yang lebih baik daripada penghasilan yang kamu makan dari situ. Walaupun zahirnya menderita, tapi hati tentram. Hati tentram. Yang kedua, mungkin saja Allah berikan pintu yang lain.
rezeki yang lain. Yang ketiga, ampunan dosa selama ini. Antum jangan tambah lagi. Kalau antum sudah bertobat, Allah ampuni itu, subhanallah. Berapa banyak orang yang kita sesatkan dengan lagu-lagu tadi. Ya berapa banyak orang yang, ya kan kita penyebabnya. Tambah lagi orang tawuran kadang-kadang dengan acara-acara itu. Kita jadi penyebabnya. Atau ada orang saweran dengan gara-gara itu. Kita jadi penyebabnya. Maka bertakwalah kepada Allah SWT, saudaraku. Baik para ustadz, ya para pengambil kebijakan. Jangan karena hanya sekedar mengikuti dan memuaskan keinginan. Lalu kita mengangkangi aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh saya belum bisa begini-begini tantangan. Berdoa kepada Allah. Kalau tidak bisa untuk merubah lingkungan, setidaknya merubah kepribadian dan keluarga kita. Tapi kalau terdengar juga dari keluarga dari tetangga bunyi, kan kita bertetangga ini. Tidak ada salahnya kita tingkah pula dengan suara murattal. Jadi imbang suaranya. Dia menikmati murattal kita, akhirnya rudalnya berlaga di pagar rumah. Nah, tidak apa-apa. Ya, mereka kan tidak mungkin kita padamkan radionya. Maka kita punya hak pula untuk menghidupkan radio di rumah. Mereka kecilkan, kita kecilkan. Tapi kalau keras, kita imbangi. Ya, nanti kan mereka, oh, berarti Bapak tuh tidak suka kita suara musik keras. Akhirnya kita buka pula murattal kita sesuai dengan kapasitas rumah kita. Baik, Masya Allah. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terakhir Ustaz, ini terakhir Ustaz. Katanya ini ada syubhat lagi Ustaz. Katanya hadroh itu Ustaz, itu bukan bagian dari musik Ustaz. Makanya dimasukkan ke dalam acara-acara besar seperti Maulid Nabi, perayaan-perayaan Islam. Taib, hadrah. Nah, Ustaz. Antum bilang tidak alat musik. Coba definisikan musik. Nah, definisi musik masih atau tidak? Tadi suara yang dihasilkan dengan oktav tertentu, dengan alat gesek, petik, pukul, tendang. Hadrah masuk mana? Pukul Ustaz ya? Pukul. Punya irama tertentu? Punya Ustaz. Punya. Ada oktavnya. Ada alatnya? Ada Ustaz. Ada. Berarti masuk apa tidak? Masuk harusnya Ustaz. Iya. Nah, cuman hadrah itu mirip rebana kan? Dihalalkan atau tidak? Nah, ada rukhsahnya. Kapan? Ketika walimah, bukan ketika maulidan. Atau ketika hari raya. Bagi siapa? Wanita dan anak-anak. Kalau udah gembira wanita, anak-anak kita akan gembira nanti itu. Tapi kalau mereka yang tidak gembira, ikut kita menanggung derita. Makanya dibebaskan bagi wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Nah, tapi hadrah nanti tampil wanita yang bawakan di depan bapak-bapak dan ustaz. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang terpaksa untuk berdosa oleh orang kadang. Ya, karena kita bukan berkuasa, dihadapkan di depan kita. Cari persembahan misalnya, yang tampilkan yang gadis-gadis cantik kan. Kira-kira Buya senang tak nengoknya? senang. Senang. Kalau ikut nafsu senang. Apalagi diiringi dengan irama-irama musik tadi. Nah, cuman gimana caranya? Ya kalau kita yang berkuasa di situ, kita tiadakan. Tapi kalau kita hanya sekedar terpaksa di situ, ya kita hindarkan. Bisa dengan menyibukkan diri baca sesuatu. Kalau sudah baca kan tidak ternikmati lagi. Atau permisi saja ke toilet, kalau ada toilet. Kalau tidak, ya istighfar banyak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sebagainya. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengenai musik. Untuk antum yang punya kegelisahan selama ini, mudah-mudahan bisa terjawab dengan yang sedikit ini Ustaz. Amin. Sudah clear sebenarnya dari definisi yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi tentang musik itu sendiri. Ternyata banyak poin-poin yang sebenarnya belum kita ketahui, dan karena kita tidak tahu itulah maka mencampur adukan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bersama guru kita dengan perbincangan atau permasalahan yang berbeda, yang pastinya terkait dengan agama kita juga. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Jazakumullah khairan untuk waktunya dan juga ilmunya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.